Kementerian Agraria dan Tata Ruang memiliki pekerjaan rumah yang sangat berat, yakni bagaimana menjalankan agenda reformasi agraria sejati di tengah-tengah kepungan undang-undang yang pro asing dan pemodal besar. Masih tingginya jumlah konflik agraria di Indonesia dianggap wujud dari mandeknya pelaksanaan agenda reformasi agraria. Lalu apa saja permasalahan agraria yang harus cepat ditangani oleh pemerintahan Jokowi JK? Untuk membahas permasalahan ini telah hadir di Studio Berita 1, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA Iwan Nurdin. Mas Iwan, ini kalau kita bicara soal agraria, salah nggak kalau saya katakan bahwa konflik agraria itu sebetulnya sudah lama sekali terjadi di Indonesia dan tak pernah selesai? Saya kira tepat bahwa konflik agraria yang di Indonesia itu memang bukan hanya lama ya, tetapi sangat sulit diselesaikan kalau menjalankannya, penyelesaiannya dengan tata cara pendekatan hukum biasa seperti yang ada sekarang ini. Sehingga saya kira nantinya konfliknya selesai tetapi keadilannya tidak ketemu. Nah, ini hanya ada kepastian hukum, tapi ya, sebetulnya rasa keadilan itu belum dirasakan. Tidak dirasakan. Nah, lalu kita harus lihat kenapa akar masalah konflik agraria ini terjadi. Yang pertama sesungguhnya itu karena tidak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria. Ini adalah satu undang-undang yang sangat pro rakyat, tetapi sejak Orde Baru sampai hari ini itu tidak dijalankan. Padahal ada ya? Padahal ada, eksis sampai hari ini. Yang kedua, karena tidak dijalankannya undang-undang ini, tumbuh undang-undang sektoral yang tidak merujuk kepada undang-undang pokok agraria. Contohnya undang-undang kehutanan, undang-undang perkebunan, Minerba juga termasuk. Padahal agraria kita itu adalah bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam di dalamnya sebagai satu kesatuan yang utuh. Mas Iwan, ini kita punya satu grafik tentang jumlah konflik agraria, mungkin bisa ditampilkan. Tapi ini juga berdasarkan catatan dari konsorsium ya. Sebetulnya dari 2012 sebetulnya ini ada 196 kasus. Kemudian 2013 ini meningkat hampir 100% ya. 369 kasus. Dan kalau dijumlah dari 2004 hingga 2013 berarti di masa pemerintahan Jokowi Pak SBY ya. Ini ada hampir 1000 kasus. Ini jumlahnya terus meningkat ya. Terus meningkat. Apa sebetulnya yang menjadi penyebabnya? Kok ini tiap tahun kok meningkat? Yang pertama, kenapa konflik agraria terus-menerus meningkat ini karena satu, ketimpangan struktur agraria itu begitu luas, begitu tinggi. Maksudnya begini. Ada sedikit orang menguasai tanah begitu luas, bahkan jutaan hektar, dan ada puluhan juta orang tidak punya tanah, sedikit mempunyai tanah, atau tanah pertaniannya sangat-sangat sedikit. Itulah yang menyebabkan konflik agraria terus-menerus tumbuh, karena tanah-tanah itu tidak disediakan bagi rakyat-rakyat yang tidak punya tanah ini. Tidak diprioritaskan bagi mereka, tetapi diprioritaskan bagi perkebunan skala besar, kehutanan skala besar, HPH, HTI segala macam. Ini boleh nggak kalau saya katakan ini tanah itu dijadikan semacam fungsi ekonominya yang lebih ditonjolkan sebagai komoditas seperti itu ya. Nah ini yang lebih ditonjolkan daripada mungkin fungsi sosialnya yang harusnya juga diberikan kepada petani seperti itu. Ya saya kira dari situ kita lihat bahwa fungsi ekonomi tersebut sangat bias kepada orang-orang besar saja. Padahal yang butuh tanah itu sebagai fungsi ekonomi dan fungsi sosial itu adalah rakyat banyak tadi yang karena cita-cita kemerdekaan kita harus mereka mendapatkan prioritas yang pertama. Akibat lanjutannya ini sangat mengkhawatirkan selain juga konflik, kemiskinan di pedesaan itu. Kemiskinan di pedesaan kita itu sesungguhnya adalah akar masalah dari buruh migran yang ke luar negeri yang tanpa perlindungan yang besar itu. Kemudian dia adalah yang telah menyebabkan urbanisasi yang begitu banyak di perkotaan. Sehingga ada relasi desa kota, relasi pertanian dan industri kita yang tidak saling menguatkan. Mereka tidak punya tanah di desa, gitu akhirnya mereka pindah urban menjadi urban ke kota dan mereka menjadi penambah warga miskin kota. Bukan hanya di kota, sampai ke Hong Kong, Arab Saudi dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang terlempar dari pertanian dan pedesaan yang tidak pernah dilindungi di negara kita. Mas Iwan, kita punya grafik lain ini tentang luas wilayah konflik agraria. Mungkin bisa ditampilkan. Ini di tahun yang sama ya. Ini 2012, 2013 dan total dari 2004 hingga 2013. Ini kalau di 2012 ada 318.248,89 hektar, betul ya. Ini data KPA juga. Terus pada 2013 jumlahnya menjadi 1.281.660,09 hektar dan
Kalau di total dari 2004 ke 2013 jumlahnya menjadi 3.680.974,58 hektar. Ini jumlahnya luar biasa besar ini. Ini di mana saja sebetulnya terjadi ya? Saya kira data tersebut sesungguhnya adalah data yang dapat KPA kumpulkan dari laporan-laporan di masyarakat yang menjadi korban dan juga rekaman media massa. Saya yakin angka yang nyata itu jauh lebih besar dari angka yang kita tampilkan. Yang nyata akan lebih besar? Yang nyata jauh akan lebih besar. Jauh lebih besar artinya bisa 2 kali lipatnya atau? Ya, bisa, sampai 2 kali lipatnya? Bisa 2 kali lipatnya, saya yakin itu. Yang selanjutnya, di manakah letak-letak konflik agraria itu terjadi? Ada tipologi-tipologinya. Yang pertama adalah konflik agraria yang karakternya di perkotaan. Konflik agraria karakter di perkotaan itu adalah karena perluasan pembangunan infrastruktur. Misal konsentrasinya adalah soal ganti kerugian yang tidak akurat, ganti kerugian yang nilainya tidak tepat, dan seterusnya. Sementara konflik agraria yang lainnya itu adalah yang paling dominan, itu adalah konflik agraria karena ekspansi perkebunan. Karena ekspansi perkebunan. Ini bisa terjadi di hampir semua pulau di Indonesia ya? Kecuali Jawa mungkin. Kecuali Jawa. Kita akan sambung ini di segmen berikut, Mas Iwan. Ya. 1001 masalah agraria. Dialog kita lanjutkan, namun sebelum ke Iwan Nurdin kita simak grafik berikut ini. Ini ada jumlah dan luas konflik agraria per sektor. Ini juga sumbernya dari KPA. Ada tadi kalau dikatakan di perkotaan ada infrastruktur, ada perkebunan, ada pertambangan, kehutanan, pesisir kelautan, dan lain-lain. Ini kalau lain-lain maksudnya apa nih biasanya, Mas Iwan? Biasanya karena konflik yang sambung menyambung. Sambung menyambung. Ya. Oke, ini jumlahnya kalau kita lihat perkebunan itu paling besar ya. Ya. Dan dari kasus ada 180 kasus, dan kalau dari jumlah itu luasnya 527.939,27 hektar. Ini paling luas. Nah, ini kenapa ini terjadi? Artinya kenapa sektor perkebunan ini yang konfliknya menjadi paling banyak dan paling luas? Yang pertama karena perkebunan itu adalah tempat yang paling dominan hari ini di mana investasi itu masuk, khususnya di perkebunan kelapa sawit. Kita bisa lihat di daerah-daerah. Kita selalu bangga bahwa CPO kita tuh hasilnya terus meningkat ya. Ya, kita harus bangga. Di sisi lain mungkin, tapi di sisi lain kita harus tahu bahwa mereka tidak cukup banyak melibatkan rakyat dalam produksi dan perkebunan ini. Lebih banyak melakukan satu ekspansi yang melakukan upaya penggusuran kampung-kampung masyarakat dan hutan-hutan masyarakat. Kalau ada apa namanya PIR itu, perkebunan inti rakyat segala macam, apa itu dianggap tidak berjalan? 20-80, saya kira itu adalah satu komposisi yang jauh sangat tidak tepat ya, karena 20-nya masyarakat, 80-nya perusahaan. Saya kira di mana-mana kalau kita ingat bahwa inti dan plasma itu seharusnya intinya kecil, plasmanya besar. Kalau kita belajar, nah yang terjadi di Indonesia adalah intinya sangat besar, sementara plasmanya begitu kecil. Selanjutnya yang kedua itu masalah kenapa konflik perkebunan ini terus-menerus terjadi, itu adalah karena struktur permodalan kita itu tidak diarahkan kepada petani untuk mempunyai perusahaan-perusahaan perkebunan itu, sehingga bisa berkolaborasi dengan perbankan, juga berkolaborasi dengan universitas. Tapi apakah sangat susah petani menanam sawit? Apakah itu teknologi yang begitu harus keluar angkasa dan lain sebagainya sehingga rakyat kita tidak bisa gitu loh? Apakah struktur modal kita begitu rumitnya sehingga tidak bisa memberikan kepada petani? Apakah tanah-tanah kita itu begitu susahnya diberikan kepada rakyat? Saya kira seharusnya pemerintah ke depan ini harus memprioritaskan bahwa perkebunan-perkebunan itu dimiliki oleh koperasi-koperasi petani, manajemennya bekerja sama dengan universitas-universitas kita, dan struktur kredit dari bank. Kalau sekarang apakah tidak ada koperasi-koperasi petani itu yang juga menguasai perkebunan? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Jumlahnya kalau kita dalam persentase sampai 10%? Mungkin kurang dari 10%, karena koperasi-koperasi tersebut sekarang dikamuflase menjadi perantara bagi pelaksana PIR-PIR tersebut. Jadi sehingga koperasi itulah yang menjadi Nah, yang 90% ini pemiliknya siapa? Kalau dikatakan pemodal besar, apakah BUMN, swasta nasional? Swasta paling banyak. Swasta asing? Paling banyak. Swasta
nasional dan asing paling banyak. Asing juga termasuk di sana. Terutama dari Singapura dan Malaysia. Singapura dan Malaysia, artinya orang yang menikmati perkebunan kita juga bukan petani nasional, tapi juga kebanyakan pemodal-pemodal besar dari asing juga. Ya, itu yang kita khawatirkan dan kita turut prihatin di dalamnya. Ya. Nah, kalau kita bicara soal tadi dikatakan bahwa ada korban-korban juga yang melaporkan. Ini kalau kita bicara korban ini bentuknya apa? Apakah mereka dirugikan secara materi saja atau mereka hanya kehilangan lahan untuk mereka bekerja, atau ada bentuk-bentuk lain kekerasan misalnya? Itu bentuknya banyak. Yang pertama memang yang sering dilakukan dari ekspansi dari perkebunan ini adalah satu, ketika mereka mendapatkan izin lokasi. Izin lokasi ini seringkali memang didapatkan dari pemerintah daerah melalui struktur yang tidak transparan dan jatuh kepada tanah-tanah dan pemukiman masyarakat. Yang kedua, ketika mereka melakukan penggusuran atau pembebasan di area izin lokasi ini, struktur ganti ruginya atau penolakan masyarakat terhadap perkebunan ini menjadi tidak dapat kanal yang jelas untuk dapat diselesaikan. Yang terakhir, ketika perkebunan ini mengajak melakukan pembentukan kebun tersebut dalam bentuk PIR dan lain sebagainya, kadang-kadang masyarakat kita tidak memahami apa itu PIR, bahwa itu adalah hutang, berapa bunganya, berapa dia harus mendapat hak per hektarnya dengan bibit bersertifikat, dan seterusnya, di mana lokasinya, dan seterusnya. Kadang-kadang konflik ini berjenjang. Diawali dari izin lokasi yang tidak transparan hingga pembentukan PIR tadi. Dan itu selama ini tidak ada koreksi? Bukan tidak ada koreksi, yang sering dilakukan adalah memang sistem ini tidak diawasi dengan benar oleh pemerintah kita, bahkan turut serta dijalankan oleh pemerintah daerah melalui kesalahan-kesalahan ini. Bayangkan misalnya, ada masyarakat yang ikut turut PIR, ketika dia menandatangani PIR dengan menyerahkan sebagian lahannya, tiba-tiba mendapatkan lahan yang jauh dari kampung halamannya, kemudian tanahnya tidak subur, bibitnya yang cenderung asal, dan tiba-tiba dia mendapatkan serangkaian hutang dengan jumlah yang besar dan cicilan yang besar, tentu akan mengakibatkan konflik. Lalu dia akan runut ke belakangnya. Dulu perjanjiannya tidak semacam ini dan seterusnya. Artinya dalam perjanjiannya pun tidak transparan? Tidak transparan dan rakyat kurang mengerti apa itu. Kita akan bahas ini di segmen berikut nanti. 1001 masalah agraria kita lanjutkan. Mas Iwan, ini kalau kita bicara soal korban, tadi sebetulnya ada grafiknya yang menyebut ada tewas 21 orang. Gitu. Ini juga sumbernya dari KPA juga. Tertembak 30 orang, ada penganiayaan, penahanan oleh aparat keamanan itu lebih dari 200 orang. Ini kalau boleh ada yang tewas, tertembak segala macam, artinya dalam konflik ini aparat penegak hukum juga sebetulnya terlibat. Dia adalah bagian dari masalah selama ini dalam konflik agraria. Kita seringkali melihat bahwa aparat penegak hukum itu, terkhususnya kepolisian, menjaga di perkebunan, di pertambangan, tanpa mengindahkan hak-hak masyarakat. Bahkan seringkali kita... Kan dia mengindahkan hak-hak yang memiliki hak izin, kan, pemilik lahan itu, enggak? Saya kira gini, ketika perusahaan mendapatkan izin lokasi, statusnya itu adalah baru izin. Sementara rakyat telah mempunyai hak turun-temurun di sana, bahkan telah mempunyai sertifikat hak milik atas tanah mungkin. Tentu polisi harus belajar banyak di sana, apa bedanya izin dengan hak. Karena kerap kali mereka justru mengawal pihak perusahaan yang baru memperoleh izin lokasi. Dan jalan ceritanya masih panjang supaya perusahaan itu mendapatkan hak. Bagaimana dia mendapatkan izin usaha perkebunan, bagaimana dia harus membebaskan tanah-tanah tersebut, bagaimana dia harus sesuai dengan tata ruang, dan seterusnya. Ini bukan hanya perkebunan ya, tapi juga ada pertambangan, kehutanan, juga kelautan juga ya. Dan itu masalahnya hampir serupa artinya? Masalahnya hampir serupa, dan dimulai dari izin lokasi hingga ke proses eksploitasi tanah-tanah tersebut jika di pertambangan, jika di perkebunan, hingga pembangunan kebun-kebun tersebut. Di mana polisi dan tentara sering terlibat ini karena relasinya itu adalah dengan uang. Kita bisa lihat bahwa uang seringkali beredar pada proses-proses pengamanan konflik-konflik agraria tersebut, sehingga lebih banyak aparat keamanan ini berpihak kepada perusahaan-perusahaan skala besar. Karena perusahaan besar yang memberi mereka ini uang. Dan anehnya di banyak tempat industri perkebunan sawit, industri pertambangan dikategorikan oleh pemerintahan daerah itu sebagai objek vital nasional. Sesuai dengan Perpres, mereka interpretasikan oleh pemerintah daerah sehingga mereka mendapatkan perlindungan yang lebih dari
kepolisian. Dengan demikian saya kira carut marut hukumnya demikian banyak sehingga telah menyebabkan rakyat yang tewas ini. Kalau kita lihat ya, ada sekitar 632 peraturan yang tumpang tindih di bidang agraria. Peraturan maksudnya termasuk? Peraturan dari mulai undang-undang hingga ke surat keputusan menteri, hingga ke peraturan menteri. Dan itu saling apa namanya? Saling tumpang tindih. Saling tumpang tindih. Ada 12 kelembagaan yang mengurus terkait dengan agraria dan sumber daya alam yang tidak terkoordinir. Mengapa tidak terkoordinir? Itu bukan ego sektoral seperti yang kita bicarakan hari ini. Karena masing-masing lembaga itu mempunyai otoritas mengeluarkan izin. Artinya menurut Anda sekarang sudah sangat tepat kalau masalah agraria ini memang harus diselesaikan oleh satu kementerian, Kementerian Agraria. Itu perintah lama, perintah Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi memang benar pemerintahan Jokowi menghidupkan lagi Kementerian Agraria yang sejak zaman Bung Karno, bahkan di zaman Soeharto sesungguhnya ada Kementerian Negara Agraria. Untuk dihidupkan kembali. Namun ada beberapa catatan tentunya terkait dengan kementerian ini. Karena ketika dia menyebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang misalnya, Tata Ruang ini terbelah, ada di Kehutanan yang namanya Dirjen Planologi, ada di PU yang namanya Dirjen Tata Ruang, ada di Bappenas yang namanya Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional. Yang mana yang disebut tata ruang? Apakah tiga-tiganya masuk ke dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang ini atau hanya yang di PU? Artinya kalau itu tidak dimasukkan ke Kementerian Agraria ini menjadi belum lengkap penyelesaian kita terkait dengan soal-soal agraria ini. Lalu apa yang harusnya dilakukan oleh Kementerian Agraria untuk supaya konflik-konflik ini tidak bertambah lagi? Bahkan ya yang ada juga harus segera diselesaikan. Saya kira yang harus dilakukan itu jalankan saja visi misi pemerintahan ini yang hendak melakukan redistribusi tanah seluas 9 juta hektar. Itu angka yang luar biasa besar, itu pekerjaan rumah yang begitu besar dan itu manfaatnya begitu besar bagi rakyat yang selama ini membutuhkan tanah. Bayangkan angka 9 juta hektar itu jika 4,5 juta keluarga dengan anak keturunannya itu telah mendapatkan 2 hektar saja, kita bisa lihat multiplier ekonominya begitu luas. Yang kedua, dia bisa mengurangi konflik agraria. Kenapa? Karena reforma agraria itu adalah tujuannya menyelesaikan sekaligus konflik agraria yang terjadi saat ini. Sehingga area-area yang menjadi konflik itulah objek dari reforma agraria juga. Selanjutnya kalau kita artinya bisa butuh guts juga ya, butuh keberanian untuk apa namanya? Sangat izin-izin juga harus dikoreksi kan artinya dalam hal ini. Izin harus dikoreksi yang selama ini menimbulkan konflik. Baik. Mas Iwan, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Terima kasih kembali.